ya, mudah-mudahan terekam ya. Sistem record. Oke. Ya, di sini kemudian ada tabel pelanggan di sini ya. Nah, pelanggan ini terdiri dari ID pelanggan, nama pelanggan, tanggal lahir, JK, agama, alamat, telepon, dan email ya. Sedangkan untuk Gentelela itu adalah nanti seperti ini ya. Nah, untuk materi Gentelela itu bisa Anda download di web Fasilkom ya. Di Fasilkom ini kita lihat di sini di materi 9 ya. Ini ada database MySQL ya. Nah, ini ya, Google Drive ini Anda download ya. Di-download ya. Kemudian disimpan di htdoc ya. Di Gentela ini ya. Anda download ya. Nah, kemudian download anyway ya. Kemudian simpan di folder nih htdoc nih ya. Nah, cari Anda examnya ya. Kalau saya di examnya tuh ada di D ya. Kalau Anda mungkin di C ya. Nah, ini exam. Kemudian taruh di htdoc ya. Htdoc ditaruh di sini ya. Kemudian nanti bisa diekstrak di dalam htdoc ya. Nah, Gentela itu seperti ini tampilannya nih ya. Nah, nanti kita akan membuat sistem ya. Localhost ini dia nih Gentela ya. Tampilannya itu seperti ini. Nah, cakep ya. Jadi kita akan membuat aplikasi seperti ini ya. Ini dia home ya. Nah, kayak seperti ini ya. Ada master sini, pelanggan, produk ya, ada penjualan nanti ya, ada sistem ya untuk menu utama, submenu, dan usernya ya. Ini akan kita bangun sampai akhir ya, project kita membuat aplikasi POS ya, atau point of sales ya, atau biasanya di supermarket, Indomaret ya, Anda bisa lihat kalau orang belanja ya, seperti itu ya. Cuma nanti ini hanya versi sederhananya ya. Kita akan buat seperti ini ya. Jadi misalnya di master produk ya. Ini ada kode produk, nama produk, harga beli, harga jual ya. Nah, ini Gentela itu enaknya tuh ada fitur ya ini tadi untuk buat ekspor ke Excel ya, bikin PDF atau bisa langsung cetak ya. Nih contoh Excel ya, jadi nggak usah ngoding lagi, itu langsung kesimpan ke tabel dengan extension Excel ya. Oke ya. Nanti kita membuat tahap demi tahap ya sampai dengan terakhir ya. Nah, materi yang saya kasih ini ya tadi ini ya. Ya ini ya Anda bisa mulai sekarang juga gitu ya. Nanti dilanjut di rumah ya. Oke, untuk ini ya yang pastikan Anda itu examnya itu dihidupkan dulu ya. Dihidupkan. Setelah itu Anda klik ini ya, admin ya, ini admin. Oke. Nah, admin ini ya. Kemudian Anda buat di sini ya, Anda buat database baru di sini ya, new. Nah ya. Kemudian buat database baru nih DB Gentelela ya. Dua apa L-nya double ya. Kalau saya udah bikin berarti ini saya bikin yang Gentelela 2 ya. Kalau Anda nggak usah pakai 2 lagi ya karena saya sudah buat ya. Oke. Nah, setelah ini ya terbuatlah nih ya DB Gentelela gitu ya. Nah, ini ya. Pastikan ini diklik dulu ya Gentelela ini, kemudian kita membuat tabel baru ya. Kalau database sebelah kiri ini, berarti nanti di dalam database Gentelela itu ada produk ya, ada produk, ada pelanggan, ada penjualan dan sebagainya ya. Pertama kita akan membuat ini ya tabel produk ya, tabel produk ya. Isinya aja apa aja? Kita lihat di sini produk itu ya terdiri dari 5 ya, 5 atribut. Ya, ada ID produk, ada kode produk, nama produk ya. Seperti ini ya.
Oke, kita buat ya 5 ya, 5 produk ya. Masih tadi bikinnya ya. Bentar. Ini ya. Berarti ada 5 ya, 5 field ya atau 5 atribut ya. Produk 5. Kita bikin create di sini ya. Nah ya, ini nama tabelnya ini produk ya. Kemudian ini bitflagnya tuh ada 5 ya. Kita buat sekarang ini ID underscore produk ya. Huruf kecil semua ya. Ini huruf kecil semua. Tipenya integer, kemudian panjangnya 5 ya. Kemudian kita buat ini sebagai auto increment. Nah, ini dipilih, geser ke kanan, ini klik auto increment ya. Oke, kemudian terusnya kita buat KD produk ya, underscore KD produk ya. Nggak boleh pakai spasi ya, atau boleh pakai strip ya. Kode produk ini ya tipenya varchar ya, isinya 15 panjangnya ya. Kemudian ini nama produknya ya, nama produk ya. Ini panjangnya varchar, panjangnya 50 ya. Kemudian sini harga, nah ya, harga underscore beli ya. Ada underscore beli, tipenya integer ya. Ini integer, panjangnya 7 ya. Kemudian harga underscore jual ya. Ini panjangnya 7 juga ya. Oke, setelah itu kita pilih save ya. Mana dia? Save ya. Kita pilih save sini ya. Ini save. Nah, oke ya. Oke ya, tabel produk sudah ada. Ini seperti ini, strukturnya ini dibuat seperti ini ya. Jangan lupa sini ada auto increment gitu ya. Nah, produk ini kalau kita browse ya, ya kosong ya, nggak ada datanya, nggak ada recordnya ya. Nah, ini browse untuk melihat data, kemudian struktur sini untuk melihat struktur dari tabel ya. Bentar, ada lagi yang mau masuk. Oke ya, kemudian di sini kita buat ya. Sekarang kita mau masukkan record contoh ya, datanya ya. Di sini kita isi insert ya. Atau kalau Anda pakai bahasa itu adalah sisipkan ya. Ini insert. Nah, ini kita isi yang di sini nih, value-nya nih ya. ID produk karena dia adalah tipenya ada tambahan auto increment, nggak perlu kita isi nih ya. Nah, ini sekarang kita lihat contoh, ini isinya adalah produk itu adalah misalnya BK001 ya, aqua galon ya. Coba kita lihat di sini. Mana tadi ya? Ini ya. Mana sih? Ini ya. Oke. Ini kode produk ya. ID produk nggak usah isi karena di auto increment ya. Di sini misalnya BK001 ya. Kemudian nama produknya aqua ya, galon ya. Harga belinya kita kasih 17.000 ya. Kemudian harga jualnya misalnya 22.000 ya. Oke. Ini bisa Anda simpan, bisa juga kita lanjut di yang keduanya nih ya. Misalnya B001 ya. Isinya ini misalnya gula pasir ya, 1 kilogram ya. Harga belinya 15.000. Harga jualnya ini 17.000. Oke ya. Setelah itu kita ini ya, go, simpen ya. Nah, go, klik. Nah, oke ya. Sekarang kita lihat datanya. Nah, ini sudah termasuk ya 2 row atau 2 baris atau 2 data ya. Sekarang kita lihat, di klik di browse ya. Nah, ini ya. Nah, datanya ini sudah masuk. Oke ya. Ini sudah masuk. Kode produk ya. Nama produk, harga beli, harga jual ya.
Nah, selanjutnya ya, Anda ya lanjut ke yang berikutnya nih ya, membuat tabel pelanggan. Nih ya, tabel pelanggan ya, isinya adalah tadi sama seperti tadi ya. Ada ID pelanggan, ada nama pelanggan, ada tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat, telepon, dan email ya. Oke ya, ini Anda isi ya, Anda coba yang ini. Saya kasih contoh tadi yang produk saja ya. Berikutnya yang ya, berikutnya tabel pelanggan Anda buat sekarang juga ya. Oke, ini ya tutorial untuk membuat database dan produk ya. Kemudian nanti ya tugas Anda ya, setelah Anda buat tabel produk ya, kan saya kasih contoh dua produk ya. Berikutnya Anda lanjutkan sampai dengan 15 produk ya. Produknya bebas ya, boleh Anda isi sesuai dengan misalnya Anda mau jual apa gitu kan, atau suka barang apa Anda masukkan ya. Oke, malam ini ya Anda kerjakan ya. Makanya saya kasih nggak usah banyak-banyak tabel pelanggan dan tabel produk. Untuk tabel pelanggan ya, ini Anda buat, kemudian Anda kasih contoh minimal dua pelanggan ya. Dua pelanggan. Ya, ini dua pelanggan Anda buat ya. Anda isi ya. Oke. Nah, ini pelanggan contoh ya. Anda pertama nama pelanggan adalah nama Anda ya. Kemudian berikutnya nama teman Anda ya. Boleh dua, boleh lebih ya. Oke, ini dulu ya untuk database-nya. Berikutnya nanti kita akan lanjut ke pembuatan programnya ya untuk menampilkan data yang barusan kita buat. Oke ya. Ini saya stop dulu rekamannya. Mana dia? Kemudian saya